Kang Deddy Mulyadi mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak menuntut balasan sebab ia lahir dari hati, bukan dari harapan. Di tengah dunia yang sibuk saling menghakimi, menjadi baik adalah bentuk perlawanan paling lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, tiada pernah bosan. Kita terus membahas, terus mengupdate terkait dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dalam beberapa menit ke depan ini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana komentar-komentar dari netizen yang cukup menarik, yang memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Apresiasi dan pujian ini lahir karena sosok pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu selalu mempersembahkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Apresiasi itu lahir dan datang dari berbagai macam pihak, mulai dari rakyat jelata hingga mereka yang adalah kaum elit yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai pribadi yang merakyat, pribadi yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata. Dan hal ini menjadi berbeda dengan sosok-sosok pemimpin lain yang ada di bangsa ini. Ketika semua orang sibuk untuk membranding diri mereka dan bekerja untuk kepentingan partai politik mereka sendiri, berbeda dengan Deddy Mulyadi. Dia selalu hadir di tengah-tengah rakyat, dia selalu berada di tengah-tengah orang kecil, membantu, menolong, dan selalu mempersembahkan sikap dermawan yang sangat luar biasa, yang seperti biasa kita selalu saksikan dalam berbagai platform media sosial yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Tentu ini menjadi kebanggaan buat rakyat Jawa Barat dan menjadi kebahagiaan buat kita rakyat Indonesia, bahwa di bangsa ini ternyata masih ada sosok pemimpin yang menaruh rasa empati yang begitu tinggi kepada orang-orang kecil, yakni Kang Deddy Mulyadi ini. Dalam cuplikan-cuplikan video ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana pandangan-pandangan yang datang, entah itu dari rakyat jelata, entah itu dari para pengamat maupun kaum-kaum elit yang ada di bangsa ini, yang berbicara, yang berdiskusi tentang gaya kepemimpinan dari seorang Deddy Mulyadi yang hari ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Kekaguman dari rakyat Indonesia hari ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia hari ini merindukan sosok-sosok pemimpin yang berani, sosok-sosok pemimpin yang lugas, sosok-sosok pemimpin yang tegas, yang berpihak kepada rakyatnya, yang selalu memikirkan tentang orang-orang kecil, yang selalu ringan tangan untuk membantu mereka, entah itu dari anak yatim maupun dari fakir miskin dan orang-orang yang ditindas. Deddy Mulyadi adalah satu-satunya pemimpin di bangsa ini yang hari ini menjadi fenomena baru dalam dunia perpolitikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu ada harapan baru bahwa di bangsa ini untuk menggapai Indonesia emas, ternyata kita masih punya sosok-sosok pemimpin yang punya talenta, sosok-sosok pemimpin yang punya sikap dermawan, sosok-sosok pemimpin yang selalu membela orang-orang kecil. Dan hal itu baru kita temukan dari seorang Deddy Mulyadi. Semoga saja apresiasi dan pujian serta sanjungan yang datang dari orang-orang kecil tidak membuat Kang Deddy Mulyadi menjadi pribadi yang sombong, tetapi mau melahirkan dan mau menyadarkan Kang Deddy Mulyadi bahwa sesungguhnya di bangsa ini banyak rakyat Indonesia yang merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. 5 gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi alias KDM, Gubernur Jawa Barat menurut Artificial Intelligence. Saya coba bacakan ya. Yang pertama adalah sederhana dan merakyat. Kang Deddy Mulyadi dikenal dengan penampilan yang sederhana, kerap tampil tanpa jas atau sepatu.
menggunakan pakaian santai, bahkan kadang memakai sendal. Beliau suka turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat biasa seperti petani, pedagang, dan juga buruh. Di masa jabatan beliau sebagai Bupati Purwakarta, beliau sering menggunakan motor gede ya, untuk belusukan. Yang kedua, gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi adalah gaya kepemimpinan dengan pendekatan budaya dan spiritual. Ia sangat kental dengan nilai-nilai Sunda, baik dalam gaya bicara maupun cara bertindak, menggunakan simbol-simbol budaya lokal untuk menyampaikan pesan pembangunan dan kepemimpinan. Sering memberikan ceramah atau wejangan bernuansa filosofis dengan paduan nilai-nilai luhur budaya Sunda, agama, dan juga nasionalisme. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah inovatif dan pembaharu. Saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia dikenal melakukan terobosan-terobosan yang unik, antara lain melibatkan seniman dan budayawan dalam proses pembangunan, menghidupkan kembali tradisi-tradisi lokal sebagai bagian dari identitas daerah, memperkenalkan konsep desa wisata, dan promosi pariwisata berbasis budaya lokal. Kang Deddy Mulyadi juga membuat program-program sosial yang pro rakyat seperti bantuan langsung kepada warga miskin dan peningkatan kesejahteraan guru ngaji dan petugas masjid. Gaya kepemimpinan yang keempat adalah komunikatif, dan karismatik. Kemampuan komunikasi Kang Deddy Mulyadi sangat kuat, baik secara verbal maupun nonverbal. Beliau sering menggunakan media sosial dan siaran langsung untuk berinteraksi langsung dengan publik. Karismatik karena mampu menyentuh hati rakyat kecil dengan gaya bicara yang lugas, penuh humor, namun tetap bermakna. Gaya kepemimpinan yang kelima adalah kontroversial tapi populer. Meskipun populer dan dicintai banyak kalangan, terutama masyarakat Jawa Barat, gaya hidup dan cara kerjanya menuai kontroversi menurut sebagian kecil menurut saya. Ada yang mengkritik gaya kepemimpinannya terlalu teatrikal atau mencari perhatian publik. Namun, di mata pendukungnya, itu adalah cara efektif untuk menjembatani aspirasi rakyat ke pemerintah. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi bisa dikategorikan sebagai kepemimpinan transformasional yang berakar pada budaya lokal dengan pendekatan emosional dan spiritual. Beliau berhasil memadukan antara modernitas pembangunan dan kearifan lokal, serta selalu tampil beda dari pejabat pada umumnya. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, itu menurut artificial intelligence. Bagaimana menurut sahabat-sahabat semua? Setuju? Kalau setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jangan-jangan ada yang lain. Silahkan isi juga di kolom komentar. Saya Coach Hidayat dari Bandung, Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi ini kan viral banget sekarang ini. Sampai-sampai orang dari luar pulau, termasuk Papua, orang-orang kawan-kawan keluarga OPM itu menyadari bahwa pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu bisa merekatkan kesatuan bangsa ini gitu. Sampai-sampai ya harusnya mereka tidak akan meninggalkan Papua kalau pemimpinnya seperti Kang Deddy kayak gitu. Ini luar biasa magnetnya. Ada lagi sekarang sedang di perjalanan satu orang yang datang dari Sulawesi Tengah akan ketemu Kang Deddy dengan mengendarai mobil, ibu-ibu dari Pekanbaru, dan banyaklah warga Jakarta juga sekarang ngadunya sama Kang Deddy, bukan sama Kang Dul gitu. Nah, yang diributin dan banyak dikomentari serta penuntutan yang sebenarnya penuntutan nggak masuk di akal itu adalah menertibkan anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Ini kan gini, persepsinya barak itu seolah-olah orang yang dimasukin di sana itu sudah kayak Romusa gitu. Padahal kedisiplinan militer itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang kedisiplinan, ya sekarang ini ada di barak itu gitu. Karena militer itu kita tahu kan, pagi baris berbaris dan sebagainya. Itu satu komando, jadi dia top down. Anak-anak yang bermasalah itu dilihat Kang Deddy dari beberapa sudut.
Tapi bukan berarti terus itu anak dimasukkan terus disiksa, kan bukan itu. Dirawat baik-baik, dikasih sarapan, diajari dan sebagainya. Kemarin yang mengharukan itu adalah pada saat ada acara Hari Buruh ya. Ternyata 3 pengibar bendera itu adalah anak-anak dari barak militer yang dititipkan baru belum sampai sebulan itu. Itu mengharukan sekali, ya. Orang tuanya menangis, anaknya menangis, semua kita menangis. Hal-hal seperti ini kenapa dianggap tidak etis atau tidak mendidik anak-anak? Komentarnya ada dari KPAI, dari PGRI ya, bukan PGRI, satu lagi. Jadi ternyata di Indonesia ini juga di satu lagi itu bukan Persatuan Guru Indonesia, Federasi Guru. Nah ini ada apa urusannya gitu? Kita baru tahu sekarang kalau di situ di guru itu aja sudah ada dua ormas itu atau apa yang menuntut supaya Mendikbud melarang kegiatan itu gitu. Mereka tidak membaca output yang terjadi, apa yang sedang berproses. Kita ini kan sudah terbiasa segala hal selalu melihat hasil atau mencurigai hasil atau menstigma lebih dulu bahwa hasil itu akan baik, buruk, dan sebagainya. Padahal prosesnya sedang berjalan. Pemirsa sekalian, patut kita sadari bahwa yang mengagumi Kang Deddy Mulyadi itu bukan saja rakyat Jawa Barat, tetapi masyarakat yang non-Jawa Barat juga hari ini beramai-ramai memberikan apresiasi. Mereka merasa kagum dengan sosok pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Rakyat hari ini harus kita sadari bahwa sudah sangat melek dalam dunia politik, dalam dunia media sosial, sehingga segala informasi, segala program kerja, segala keputusan dan kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin itu akan begitu mudah tersampai ke telinga rakyat itu. Dukungan-dukungan positif yang datang dari rakyat Indonesia ini mau menunjukkan kepada kita bahwa hari ini sesungguhnya rakyat Indonesia sedang merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Menarik, dalam cuplikan video tadi ada narasi, ada sebuah komentar yang menyentuh hati kita bahwa kalau pemimpin di bangsa ini punya mental, punya jiwa kepemimpinan, punya rasa keberpihakan yang tinggi seperti Kang Deddy Mulyadi itu, maka orang-orang di Papua hari ini tidak ada lagi yang namanya peperangan, tidak ada lagi yang namanya OPM, karena mereka melihat figur pemimpin yang mau mengayomi, figur pemimpin yang mau berpihak kepada orang-orang kecil. Tentu ini merupakan bukti bahwa nilai karismatik atau aura positif yang datang dari seorang Kang Deddy Mulyadi ini tampaknya sudah berdampak melebar luas, tidak saja dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi kita yang rakyat Indonesia pun ikut merasakan aura positif yang mengalir dari diri seorang Deddy Mulyadi ini. Ini merupakan fenomena langka yang bisa kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Populernya seorang Joko Widodo yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 tidak sefenomenal seperti Kang Deddy Mulyadi. Hari ini kalau kita perhatikan di berbagai platform media sosial, mulai dari anak-anak sampai ke kaum-kaum elit, mereka selalu berdiskusi tentang sosok pemimpin Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Kepopuleran dari seorang Deddy Mulyadi lahir karena kebijakannya yang pro terhadap rakyat, karena gagasan atau pola pikirnya yang visioner, karena cara kerjanya yang satset, yang membuat dirinya begitu diapresiasi, begitu dipuja-puji oleh orang-orang kecil, oleh rakyat Indonesia. Walaupun ada segelintir kelompok, ada kaum-kaum elit yang menolak, yang mengkritik
kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi sesungguhnya mereka-mereka yang menolak kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini mau menunjukkan bahwa ada rasa panik, ada rasa sakit hati yang tumbuh di dalam diri mereka. Mereka merasa tersaingin, mereka merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi ini merupakan calon-calon pemimpin masa depan yang membuat mereka semakin kekang, semakin tak berdaya dalam dunia perpolitikan. Sekaligus hadirnya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat telah membongkar berbagai macam kebobrokan, berbagai macam kemunafikan yang selama ini biasa dilakukan oleh kaum-kaum elit di bangsa ini. Salah satu contoh tentang kemunafikan dan kebobrokan yang selama ini biasa dilakukan oleh wakil rakyat, bahwa untuk melahirkan sebuah program kerja selalu diawali dengan adanya studi banding, selalu diawali dengan adanya rapat, selalu diawali dengan adanya kajian dan lain sebagainya. Perlu kita sadari bahwa ternyata dalam rapat, dalam kajian, dalam penelitian tersebut, mereka memakai uang rakyat, dan uang-uang rakyat itu akan dimasukkan ke dalam tunjangan mereka. Coba kita bayangkan dalam satu kali pertemuan rapat, mereka dibayar 2 juta rupiah per kepala. Jika untuk melahirkan satu buah program kerja, harus duduk rapat misalnya sampai dengan 5 atau 10 kali. Coba kita kalikan, sudah berapa ratus miliar uang rakyat yang dipakai oleh wakil rakyat untuk diri mereka sendiri. Lahirnya Kang Deddy Mulyadi dengan gebrakannya, dengan keberaniannya, dengan ketegasannya, dengan keberpihakannya kepada rakyat, sesungguhnya mau memperbaiki sistem pemerintahan di bangsa ini yang begitu bobrok yang telah dipelihara selama ini. Kalau bangsa ini punya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, maka percayalah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Tidak ada lagi yang bersuara ingin merdeka, tetapi selalu bersatu hati, bergandeng tangan untuk bersama-sama mewujudkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai kebinekaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan demikian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian di mana saja kalian berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bahwa mari kita berjuang bersama-sama untuk mendukung orang-orang atau figur-figur pemimpin yang selalu berpihak kepada kita, orang-orang kecil. Karena pemimpin-pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin-pemimpin yang sangat langka di bangsa ini. Sehingga dengan demikian, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa mari kita bersama-sama bersatu hati untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi dengan melantunkan doa-doa dan harapan kita agar Kang Deddy Mulyadi tidak saja menjadi gubernur di Jawa Barat, tidak saja melayani atau menjadi hamba dari rakyat Jawa Barat, tetapi juga bisa melayani, bisa menjadi pelayan, bisa menjadi hamba dari kita, rakyat Indonesia. Karena hari ini sesungguhnya kita rakyat Indonesia sedang membutuhkan figur pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita lanjutkan lagi. Gaya belusukan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, megang banget di hati rakyat, Besti. Kadang bikin ngakak, tapi bisa juga bikin mewek. Contohnya seperti, beliau punya mobil mewah, tapi lebih sering naik motor, jalan, bahkan nyeker, dan gak sungkan untuk masuk gang sempit untuk ketemu rakyat Jawa Barat. Pokoknya gasken demi kesejahteraan rakyat. Beliau juga suka dadakan berhenti cuma buat bantu orang. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Lihat orang jualan sepi, langsung deh diborong sama KDM. Pernah juga tuh dia ketemu dengan anak sekolah yang lagi nangis. KDM langsung berhenti dan langsung bimbing anak itu. Insting sosialnya KDM itu benar-benar another level, Besti. Dan KDM kalau ngobrol sama rakyat pakai bahasa sehari-hari. Nggak ada tuh bahasa kaku. Jadi kalau ngomong sama KDM atau ngobrol sama KDM, kayak ngobrol sama tetangga. Tapi tetangga yang peduli.
Kalau menurut kamu gaya Kang Deddy ini natural atau strategi biar dekat sama rakyat? Kayaknya sih Kang Deddy emang punya empati yang tinggi ya. Soalnya pernah juga beliau ngasih bantuan tanpa kamera untuk dipamer-pamer. Loh, tau dari mana? Siapa lagi kalau bukan netizen yang viralin? Nah, sampai situ Besti, Kang Deddy pakai budaya Sunda sebagai jati diri. Wow, dari logat, pakaian, sampai cara berpikirnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Kang Deddy. Berkat Kang Deddy, adik aku sekarang banyak pesanan usahanya. Lihat dia lagi langsung ngelicin. Banyak pesanannya ini yang udah pesen lumayan, alhamdulillah. Makasih banyak Kang Deddy, adik aku jadi rajin jualan, rajin ibadah. Pokoknya alhamdulillah, makasih Kang Deddy. Nih, lu lihat tuh. Ini celananya. Tuh, banyak celananya. Ada warna hitam apa? Banjir pesanan berkat Kang Deddy. Makasih Kang Deddy. Jadi banjir pesanan. Gue yakin, sekalipun kalian bukan warga Jawa Barat, pasti kalian ikut merasa bangga dan terharu melihat anak-anak yang ada di barak ini. Kebayang nggak perasaan orang tua mereka sekarang ini? Berbunga-bunga pasti melihat anaknya yang sekarang, ya kan? Dan yang paling penting, ini yang paling penting ya, pasti anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya mental yang positif, yang lebih baik lagi. Dan kepercayaan diri mereka itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mereka merasa bisa membuat bangga orang tuanya, bisa membuat orang tuanya itu bangga punya anak gue gitu ya. Ternyata gue bisa ya membanggakan orang tua gue gitu. Dan harapannya ketika nanti keluar dari barak, mereka akan berpikiran bahwasannya gue akan lebih senang melihat orang tua gue menangis terharu karena melihat gue jadi anak baik, daripada melihat orang tua gue menangis karena kenakalan gue seperti yang kemarin-kemarin gitu. Jadi mereka gue akan membanggakan orang tua gue nanti-nantinya gitu. Gue nggak mau jadi anak nakal lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena mereka ternyata diberikan ruang, diberikan kesempatan gitu untuk bisa membanggakan orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Dan ini kemarin yang bilang nanti kalau keluar dari barak akan dicap sebagai alumni anak nakal. Enggak, gue rasa mereka itu keluar dari barak justru mereka bangga. Ternyata setelah mendapatkan pendidikan dari barak ya, keluar dari situ mereka jadi anak yang baik dan bisa membanggakan orang tua mereka, orang-orang di sekitar mereka, dan orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan di barak kemarin. Menurut gue begitu. Gimana kalau menurut kalian? Kamu sekolah bisa di sini, kamu ikut pola pendidikan saya. Di sini. Orang yang bisa keluar-keluar aja cuma kayak keluar-keluar di media tentang Kang Deddy Mulyadi, nggak bisa yang kayak gini, ya. Mereka itu mementingkan dirinya sendiri, KPAI, Komnas HAM, semua juga sama tuh, ya. Yang menentang kalau masalah pendidikan di barak tuh. Para tolol-tolol kata gue mah, ya. Pola pikirnya. Bisa nggak lu kayak gini? Lu tarik tuh anak yang nggak punya ayah dan ibunya. Bisa kagak lu pada cuma kuar-kuar doang anjing? Ya, kagak ngerti gue kadang-kadang benci sama orang-orang yang cuma kuar-kuar tapi nggak ada kerjanya. Gaji aja lu pada gede anjing lu pada. Kagak ngerti gue beneran ya mah. Benci gue sama orang-orang yang cuma keluar-keluar tapi nggak ada kerjanya. Cuma bisanya cuma ngomong teori. Bukan teori sekarang mah, praktek no. Bisa kagak lu pada KPAI yang kemarin keluar-keluar tuh masalah ini. Jangan pada tolol lu pada, ya. Yang cuma bisa keluar-keluar doang. Buktiin kalau lu bisa kerja. Cuma gaji doang, makan gaji buta, duduk di kantor di meja lu pada, kerja kagak ada, anjing lu pada. Ya. Kasar nih ngomong gua. Gua udah benci sama orang-orang yang cuma keluar-keluar doang. Cuma nggak ada kerjanya, anjing lu pada. Ya, bangsat tuh, tolol orang tuh, babi emang orang tuh, yang cuma keluar-keluar doang gitu tentang kebijakan Kang Deddy nih, anak-anak nakal yang dididik di barak, pada anjing lu pada, yang keluar-keluar doang.
Jadi hal-hal inilah yang sepertinya membuat kenapa dulu Jakarta selalu dijadikan sebagai epicentrum dan kiblat politik nasional, karena memang gubernur-gubernur yang terpilih adalah mereka yang dikaitkan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Artinya ada kecenderungan siapapun yang jadi gubernur Jakarta itu diproyeksikan dan seringkali dikait-kaitkan dengan calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Tentu itu tidak terlepas dari manuver, kebijakan, dan perilaku-perilaku yang telah dibuat oleh para gubernur Jakarta. Tapi harus kita akui, ketika pilkada serentak dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, secara perlahan kiblat politik itu bukan di Jakarta lagi. Ini secara perlahan kiblat politik itu mengarah ke Jawa Barat. Kenapa mengarah ke Jawa Barat? Ya tentu tidak terlepas dari gubernur yang ada di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang dinilai bagaimana manuver-manuver, tindakan dan kebijakan politiknya itu selalu memantik perdebatan, selalu membetot perhatian, dan yang paling penting selalu menjadi pergunjingan. Dan memang harus kita akui, dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang lain, khususnya pada level gubernur, memang Deddy Mulyadi itu membuat manuver-manuver politik yang cenderung tidak biasa. Artinya, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini kan selalu membetot perhatian karena dinilai memberikan satu sentuhan yang baru, terobosan-terobosan yang tidak biasa, tentu sebagai upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah selesai, khususnya yang ada di Jawa Barat. Saya kira banyak kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang saya kira diapresiasi oleh publik, plus juga banyak yang dikritik dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Tapi terlepas dari itu, mari kita cek satu persatu. Misalnya ketika Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak nakal ke Barak, itu kan adalah yang kemudian protes dan mengkritik. Itu dianggap sebagai bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan kenakalan yang ada di Jawa Barat. Tapi Kang Deddy Mulyadi tetap melakukan itu sebagai eksperimen. Anak-anak muda yang nakal itu kemudian dikirim ke Barak, dan nyatanya pengakuan dari sejumlah siswa yang dikirim ke Barak, mereka berubah secara total, tak lagi nakal dan tidak lagi ugal-ugalan. Sekalipun memang ada perdebatan, Barak itu bukan jawaban dari segala-galanya, tapi ini adalah satu eksperimen yang saya kira sudah membetot perhatian dan menjadi diskursus publik, dan bahkan di berbagai tempat banyak pihak yang ingin melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Tidak berhenti di situ. Deddy Mulyadi misalnya juga bicara tentang Satgas anti premanisme, karena premanisme itu cukup merisaukan, karena premanisme itu dianggap menghambat laju investasi dan menganggap persoalan ekonomi itu terganggu akibat dari aksi para premanisme. Wajar kalau kemudian ketika KDM bikin dan bicara tentang Satgas anti premanisme, banyak pihak yang mengapresiasi, meski banyak juga pihak yang sebenarnya tidak setuju karena itu bukan solusi dari segala-galanya. Kang Deddy Mulyadi juga misalnya melarang untuk meminta sumbangan di jalan, terutama sumbangan untuk mendirikan tempat ibadah dan seterusnya, termasuk juga melarang wisuda untuk anak SD dan sampai anak SMA misalnya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang menurut saya dalam banyak hal selalu menjadi pergunjingan dan selalu menjadi referensi. Tidak berhenti di situ, Kang Deddy ini kan cukup aktif bagaimana melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat, terjun ke pasar, menyelesaikan persoalan secara langsung, bertemu dengan masyarakat yang digusur misalnya, ataupun juga melakukan aktivitas secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada di bawah, dan yang paling penting itu diekspos dan disampaikan secara terbuka melalui media sosialnya. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang secara perlahan memang Kang Deddy Mulyadi harus kita akui per hari ini adalah sebagai kepala daerah yang selalu menjadi rujukan, menjadi pergunjingan, dan menjadi perdebatan. Tentu tidak terlepas dari pro dan kontranya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Menarik dalam cuplikan video di season terakhir ini, di mana kita bisa menyaksikan bersama-sama bahwa ternyata rasa bangga dan kebahagiaan itu tidak saja datang dari orang tua yang menitipkan anak-anak itu di barak militer, tetapi saya dan Anda yang bukan rakyat Jawa Barat pun merasa bahagia, merasa bangga kalau kita menyaksikan ada begitu perubahan yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh anak-anak setelah mereka selesai melaksanakan pendidikan di barak militer itu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap orang tua pastinya punya keinginan, punya harapan bahwa anak-anak mereka itu bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang berguna, entah untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk masyarakat, maupun untuk nusa dan bangsa. Langkah-langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi tentunya punya perhitungan,
Kang Deddy Mulyadi menginginkan agar generasi penerus di Provinsi Jawa Barat adalah generasi-generasi yang bermental baik, generasi-generasi yang mengenal adab, generasi-generasi yang mengenal etika, generasi-generasi yang tumbuh untuk saling menghargai, untuk saling menghormati antara pribadi yang satu dan pribadi yang lain. Rasa resah yang tumbuh di hati masyarakat Jawa Barat tentang adanya premanisme, tentang adanya tawuran, tentang adanya aksi kriminal dan lain sebagainya, perlahan-lahan Kang Deddy Mulyadi mulai menerapkan kebijakan-kebijakan untuk merubah, untuk menghilangkan semua representasi buruk yang biasa dipersembahkan, yang biasa dialami oleh masyarakat Jawa Barat itu. Dan dalam cuplikan video tadi, kita semua antara saya dan Anda akhirnya bisa melihat bagaimana perubahan, bagaimana keberhasilan dengan adanya program barak militer itu. Walaupun beberapa waktu kemarin ada begitu banyak penolakan yang datang dari kaum elit, di mana mereka punya kepentingan sendiri, mungkin mereka merasa kehilangan pundi-pundi rupiah, di mana program itu datang dengan tiba-tiba, di mana kebijakan itu lahir dan langsung dipersembahkan dengan aksi kerja nyata yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Pemirsa sekalian, menarik dalam cuplikan video di season terakhir ini, ada seorang pengamat yang bernama Mas Adi Praitno ini akhirnya ikut bersuara, memberikan apresiasi, memberikan dukungan, pandangan yang begitu luar biasa dengan gagasan-gagasan yang berlian yang datang dari Mas Adi Praitno ini. Tentu ini adalah dukungan yang positif, yang bisa kita simak bersama-sama, yang bisa kita lihat bersama-sama bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Adi Praitno ini bukanlah omong kosong semata, tetapi itu semua sudah dikerjakan, itu semua sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Antara saya dan Anda pastinya bahagia kalau semua pemimpin di daerah kita punya kelakuan yang sama, punya mental dan jiwa kepemimpinan yang sama, selalu berpihak kepada orang-orang kecil, selalu berpihak kepada orang-orang yang sedang ditindas, selalu membela rakyat-rakyat kecil, dan itu pastinya akan tumbuh rasa bahagia, akan ada rasa empati yang begitu luar biasa dari kita sebagai rakyat terhadap pimpinan kita, begitupun sebaliknya dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Nilai-nilai empati, nilai-nilai sosial yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu, memang tidak semua pemimpin bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tentu butuh keberanian, butuh ketegasan, butuh kelugasan. Dan hal-hal seperti itu tidak semua orang bisa lakukan. Dan harus kita sadari bahwa setiap pemimpin punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Mereka punya mental yang berbeda-beda, mereka punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi apapun itu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita bersatu hati, bergandeng tangan bersama-sama untuk selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Karena hari ini memang sangat sulit kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang selalu memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, yang selalu memikirkan tentang nilai-nilai keberpihakannya kepada orang-orang kecil yang ada di bangsa ini. Jujur, saya secara pribadi sudah belajar banyak hal dari hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya selama ini selalu bersuara tentang Kang Deddy Mulyadi, di samping saya mempersembahkan informasi-informasi kepada pemirsa sekalian untuk selalu mengupdate terkait dengan isu-isu dari Kang Deddy Mulyadi, dengan kebijakan-kebijakan terbaru, dengan gebrakan-gebrakan terbaru, dengan program-program kerja terbaru, ataupun dengan komentar-komentar dari warganet tentang Kang Deddy Mulyadi. Di sisi lain juga saya secara pribadi ikut belajar banyak bagaimana caranya kita bisa menghargai, bagaimana caranya kita bisa menghormati, dan bagaimana caranya kita untuk memanusiakan orang lain. Terus terang, ada begitu banyak nilai-nilai inspirasi, ada begitu banyak nilai-nilai edukasi yang sudah dilakukan, yang sudah dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat Jawa Barat maupun kepada kita yang rakyat non-Jawa Barat. Dengan demikian, mari kita belajar banyak tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Karena sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang tidak anti kritik. Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang mau mengajarkan kita untuk tumbuh menjadi manusia-manusia yang baik. Yang mau mengajarkan kita agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berguna, baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.